Hello everyone, welcome back to Pivot Skensa. Di episode kali ini kita kedatangan tamu spesial dari Wakasek Kesiswaan tahun 2019 sampai 2022 dan yang sekarang menjadi wali kelas 10 DKP 2. Siapa lagi kalau bukan Pak Ikra. Hello, how are you today? Good. Alhamdulillah. Nih Pak, sebelum lanjut ke pembahasan, boleh nggak sih Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu gitu? Oh gitu ya, baik. Nama lengkap Bapak itu Ikro Nuriman. Lahir di kota yang indah sekali. Wah. Itu Lebak. Indah. Iya. Tanggal lahir disensor ya guys. bulan Juli tahun supaya kelihatan lebih muda gitu kan. Iya. Walaupun sih udah tua. Tempat tinggal di komplek Pemda. Cuman kalau dilihat dari data kependudukan itu bukan komplek Pemda namanya, Komplek Narimbang Baru Cijoro Pasir. Nah, Kenapa bisa disebut Pemda dulunya? nah mungkin di sana kebanyakan orang-orang yang kerja di Pemda. Oh, Ya. jadi komplek Pemda. Iya, gitu. Mungkin ya, saya nggak tahu. Tadi udah lahir sudah, tinggal sudah, ya mungkin itu. Sudah. Ya, singkat saja ya. Singkat saja, jangan panjang-panjang ya Pak. Iya, betul. Nih, kita langsung aja lanjut ke pembahasan pertama nih Pak. Bapak, kalau boleh tahu nih ya, riwayat pendidikan Bapak mulai dari SD, SMP sampai sekarang ini gimana sih Pak? Oh, gitu. Bapak sekolah dasar ya, SD-nya itu di SD Negeri 1 Rangkasbitung. Sekarang itu lebih dikenal dengan SD Kejaksaan. Iya. Ya. 6 tahun ya. Bukan 7 tahun, ini 6 tahun. Pas 6 tahun kan? Iya. 6 tahun. Lulus di situ melanjutkan ke SMP Negeri 4 Rangkasbitung. Sama 3 tahun aja situ. Iya, Nggak 3 lebih, tetap 3 tahun. Gak nambah. Nggak nambah. Setelah lulus SMP 4 masuk ke SMA Negeri 1 Rangkasbitung. Anak Semansa. Anak Semansa kita ya. Iya. Ya, keren nih Semansa itu dulu ya. Nah, setelah di SMA 1 Bapak melanjutkan ke perguruan tinggi negeri di Bogor. Itu di Institut Pertanian Bogor dengan jalur alhamdulillah dulu USMI ya. Undangan seleksi masuk IPB atau namanya PMDK. Jadi masuk dengan nilai rapot, jadi tidak ada tes ya. Mungkin kalau sekarang itu nggak salah pakai jalur apa tuh ya. Jadi masuk pakai rapot, jadi tidak tes. Nah, setelah lulus di IPB itu 5 tahun, ya. Lebih sih. Lama lebih juga dikit ya, Pak. Karena di situ Bapak masuk ke Mapala, mahasiswa paling lama. Kan kalau Bapak ada masuk pencinta alam. Iya. Ya. Bapak bukan Mapala itu, mahasiswa paling lama. Teman-teman Bapak udah 4 tahun setengah dulu, 5 tahun, Bapak 5 tahun setengah lah lebih ya. Karena masih betah di Bogor. Masih betah. Setelah lulus, sebelum menjadi guru, Bapak juga mengambil kuliah dulu selama setahun. Setahun di mana Ya, itu di Pak? program Akta 4 Akta 4. di UT. UT itu Universitas Terbuka. Iya. Kelompok belajar tuh di UET Rawamangun, UNJ Jakarta. Jakarta. Ya, karena untuk menjadi guru, mengajar, kan Bapak tuh bukan dari keguruan, dari perguruan tinggi non kependidikan. Jadi ketika ingin menjadi guru negeri, harus ada syarat diantaranya itu harus memiliki Akta 4. Nah, setelah dapat Akta 4, Bapak baru melamar menjadi guru. Alhamdulillah diterima di Lebak ya, lulus tahun 2002. Ya, itu Bapak ditempatkan di SMA Negeri 1 Maja. Jauh ya Pak. Lumayan jauh kan? Ya kalau jalan. Jalan jauh, kalau Iya. naik motor dekat. Dekat. Apalagi naik kereta api. Iya, lebih dekat. Kalau Bapak punya lapangan terbang, pakai pesawat terbang, cepat kali. Lebih ekspres itu. Iya. Setelah mengajar di SMA Maja, ya dapat rezeki juga, ya dapat, dan Bapak melanjutkan kuliah di pasca sarjana atau S2 di Untirta.
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang ada di Serang. Jadi 3 kali kuliah itu Bapak? Ya, 3 kali kuliah. Pindah-pindah juga? Ya. Wah. Pengen sih nanti nambah lagi, kuliah lagi, ya. Jadi ngambil program doktor. Dokter. Iya, pengennya, tapi kan ya belumnya, nah mungkin lah belum ada kesempatan kali ya. Keren Bapak ini. Ya, yang nama belajar tuh harus terus belajar ya, sampai akhir hayat. Nah, ya, selama kita masih bernapas, terus kita belajar, jangan sampai kita itu bosan. Ya, karena ilmu pengetahuan itu dari hari demi hari ya, ataupun dari bulan demi bulan, tahun demi tahun itu akan terus berkembang. Itu jadi jangan harus tetap belajar. disia-siakan gitu ya Pak. Kalau ada kesempatan ambil aja gitu. Iya betul. Nah Pak, Bapak ini sudah berapa lama mengajar di SMK Negeri 1 Rangkas Bitung ini Pak? Kalau di SMK sih Bapak ngajar dari tahun 2014 ya, kan tadi sebelumnya di SMA Maja. Iya. Di SMA Maja dari tahun 2002, pertengahan 2014 ya, atau 13 lah, 2014 itu Bapak mengajukan untuk mutasi. Dan alhamdulillah Bapak dapat penempatan di SMK Negeri 1 Rangkas Bitung. Ya, di situ tahun 2014 ya. Itu sampai sekarang, sampai tahun 2023. Berarti Bapak udah lama mengabdi sebagai guru ya Pak? Ya sudah ya. Sudah. Berapa tahun coba? Dari 2002 sampai 2003. 2023. 2023 iya. ya, lupa. 2023. Udah lumayan lama. 21 tahun ya. Iya, 21 tahun. Waduh, itu lama banget Pak. Ya, alhamdulillah. Sekarang ini Bapak mengajar apa di SMK Negeri 1 Rangkas Bitung? Sekarang ya? Iya, sekarang. Informatika, sekarang ini informatika. Kan Bapak dulunya pernah kuliah sains nih katanya. Iya, betul. Kok bisa langsung ke informatika gitu Pak? Panjang ceritanya. Panjang. Panjang ya. Boleh dong diceritain Pak. Ya, Bapak masuk ke sini kan tahun 2014. Itu masih mengajar sebagai guru mapel fisika. Iya. Sesuai dengan background Bapak. Waktu sering berjalan waktu, ada mungkin perkembangan di dunia pendidikan, di mana di SMK itu mata pelajaran lebih diutamakan ke produktif. Ya, jadi mapel-mapel adaptif seperti fisika, kimia, biologi itu jamnya dikurangi. Oh, dikurangi. Ya. Dan kebetulan pada saat itu ada program keahlian ganda. Tahanan ganda. Keahlian ganda. Oh, keahlian ganda. Ya, guru yang akan mengikuti program itu. Nah, kebetulan Bapak ngambil. Sebenarnya yang ngambil itu banyak ya. Yang lulus itu ada 3 ya, yang sampai selesai tuntas ya. Bapak sendiri ya ngambil program kalian teknik komputer jaringan. Potong yang sekarang Wakabil Kiswan itu dulu mengambil multimedia. Kemudian Pak Deden sebelum mutasi ke SMK 2 Rangkas, dia ngambil pariwisata. Jadi 3 guru itu yang sampai tuntas selesai mendapatkan sertifikasi keahlian ganda. Nah, disitulah Bapak punya 2 sertifikasi ya, fisika dan TKJ. Nah, begitu ada perubahan di kurikulum, di mana mapel fisika, kimia, biologi itu dikurangi. Awalnya di kelas 3 ada. Awalnya ada tahun 2014 itu ada, sampai 2015 ada. Kemudian 2016 itu hanya sampai kelas 2. Nah, di situ kan berkurang. Nah, untuk kekurangan jam itu Bapak, karena Bapak punya sertifikat TKJ, Bapak mengajar jaringan dasar. Dulu ada namanya jaringan Jardas ya dulu ya. Ada Jardas. Karena mungkin untuk kurikulum Merdeka ini sudah dileburkan kali dari satu pelajar menjadi muatan TKJ kali ya. Iya. Nah, dari jaringan dasar berlanjut ke tahun awal kita menerapkan kurikulum Merdeka itu Jardas sudah nggak ada. Apa? Ya, mata pelajarannya. Karena dileburkan. Oh. Dilebur dari satu menjadi muatan kejuruan. Jadi memfokuskan kejuruan. Ya, jadi kejuruan itu ada Jardas, di situ ada sistem komputer, ada praktek komputer gabung tuh. Kalau dulu sih enggak, masing-masing ada mata pelajaran praktek komputer, ada mata pelajaran sistem komputer, ada mapel jaringan dasar ada. Nah, itu gurunya beda-beda.
Oh beda-beda, Dulu, nggak satu gitu. Iya, dulu guru Jardas Bapak, Iya. sistem komputer Pak Arif, perakitan komputer itu Pak Ahmad. Nah, berhubung digabung sekarang, maka Bapak ngambil yang informatika. Jadi satu gitu Pak. Ya, yang itu jadi satu. Nah, kalau informatika terpisah. Terpisah. Terpisah dari itu, dari muatan kejuruan terpisah. Jadi mungkin karena informatika ini semua jurusan, entah itu TKJ, kan TJKT ya? Iya, TJKT. Tidak ada TKJ. TJKT itu teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Dulu ada MM. MM sekarang nggak ada lagi. Di sini diganti dengan DKV, desain komunikasi visual, ya. Di MPLB juga ada informatika, di AKA. Jadi semua jurusan, ya baik itu di SMK atau di SMA itu informatika ada. Nah, maka Bapak melihat itu sudut peluang, ya Bapak mengajarlah informatika karena Bapak punya modal di sini adalah dari sertifikasi dari teknik komputer jaringan TKJ itu. Nah, itu panjang sekali kan. Iya. Jadi dulunya itu dipisah-pisah, tapi sekarang dijadiin satu Satu gitu ya. digabungkan jadi muatan kejuruan sekarang. Muatan kejuruan. Pembahasan kita ini ada dua nih Pak, tentang fisika sama informatika. Oh, Mungkin gitu. kita bahas informatika dulu kali ya Pak. Oh iya. Ya. Sebenarnya informatika itu apa sih Pak? Penting nggak sih buat kita belajar informatika gitu? Nah, kalau dilihat dari semua jurusan itu ada mapat informatika pasti penting. Penting. Ya. Karena apa? Karena ya tujuan kalian di SMP ini kan untuk meningkatkan kompetensi ya. Terutama untuk bekal kerja nanti. Benar sekali. Ya. Nah, disitulah informatika itu sangat memegang peran penting. Peran penting. Contoh untuk yang DKV, Ya. karena harus mesti punya dasar yang namanya mendesain. Mendesain ya betul sekali Pak. Di informatika mapel ini di kelas 10 itu Bapak sudah mengajarkan pengantar untuk aplikasi Canva. Canva. Di Canva itu bisa untuk mendesain. Iya, Ya. lebih mudah juga Pak. Canva ya. Iya. Nah, itu. Ataupun nanti ada juga di AKL, AKL, kalau AKL apa itu Pak? akuntansi keuangan dan lembaga. Iya, belajar Informatika juga ada situ. Nah, kenapa? Karena di informatika itu ada pembelajaran mengenai aplikasi integrasi Excel ya. Excel. itu kan untuk penghitungan dan penghitungan seperti keuangan. Ya. Karena di accounting juga sih ada yang namanya spreadsheet. Iya. Ya, ada. Kemudian selain di akuntansi itu juga untuk di pemasaran misalnya. Kalau pemasaran apa itu Pak informatikanya? Nah, sama, kan pemasaran kan butuh yang namanya Hitung-hitungan gitu. Bukan, apa jadi itu, Pak? marketing kan Iya, artinya dia marketing. butuh kemampuan untuk presentasi ke klien. Iya. Ya, presentasi di sini kan, jadi Iya. dia harus memiliki pengetahuan tentang aplikasi presentasi, bisa pakai PowerPoint, Iya. bisa pakai Canva. Betul. Nah, itu butuh karena yang namanya tenaga marketing tuh tujuannya untuk bisa memasak produk atau bisa menarik klien supaya dia itu tertarik dengan produk yang dia bawakan. Iya, gitu. betul. Ya, banyaklah informatika itu ya gunaannya. Jadi informatika itu sangat penting gitu ya Pak? Ya, semua juga penting. Iya, semua apapun juga itu penting. Nggak ada yang nggak penting di Indonesia, semua penting. Iya. Di berhubungan informatika ya informatika itu sangat bermanfaat ya Iya. untuk semua jurusan. Manfaat informatika itu apa buat kehidupan kita sehari-hari gitu Pak? Nah, tadi kan udah dijabarkan. Iya. Misalkan DKV ya, mau DKV kan. Nah, ini setelah kalian tahu tentang minimal satu ya, Canva, kan bisa digunakan untuk mendesain. Iya. Nah, itu manfaatnya kan, bisa Iya, mendesain. bisa kan? mendesain. Nah, banyak contohnya lah sesuai dengan jurusan masing-masing. Kalau misalnya informatika dihapus dari kurikulum gitu ya Pak, apakah siswa bisa belajar informatika secara otodidak? Kalau zaman sekarang itu kan dengan adanya
apa ya? AI ya? AI apa ya? AI. AI. AI kan ya? Ih. Artificial Intelligence. Iya. Iya. Itu tanpa guru pun tuh bisa. Bisa. Cuman di sini guru tuh nggak bisa tergantikan. Iya. Karena apa? Guru tuh tidak hanya mengajar mapel, dia mengajar ilmu, tapi guru itu juga memberikan pengajaran tentang sikap perilaku. Betul. Ya. Ingat, kalau pekerjaan tuh bekerja di suatu perusahaan, ngelamar tuh yang dibutuhkan tuh bukan ilmu yang pintar, kepintaran bukan. Tapi ada gitu ya Pak. Soft skill ya. Soft skill banyak kan, kayak kedisiplinan, kerajinan ya. Iya. AI itu nggak mengajarkan kedisiplinan, nggak mengajarkan kerajinan, enggak ada. AI itu hanya konten, Iya. ilmu pengetahuannya. Tinggal masuk ke AI itu ya langsung ada. Oke. Selain di sekolah, apakah pelajaran informatika bisa dipelajari di luar sekolah gitu Pak? Kayak di kehidupan sehari-hari, di pekerjaan gitu? Oh bisa. Bisa. Bisa itu sangat bisa. Iya. Bisa banget pasti. Banget. Nggak harus di sekolah berarti Pak? Iya kan, yang namanya belajar itu tidak harus di bangku sekolah ya. Iya. Kalian misalkan sehabis ini atau Sabtu Minggu misalkan lagi refreshing di tempat tertentu atau di tempat wisata kan, sebagai anak desain komunikasi yang bisa menggambarkan, mendesain kan, Iya. itu belajar juga. Jadi dimanapun tempatnya, ketika ada kesempatan belajar ya bisa. Bisa pokoknya di mana. Apalagi informatika sama juga sama. Iya. Nah, gitu. Menurut Bapak informatika itu susah nggak sih Pak? Tergantung di mana orang itu berpandangan ya, sudut Iya. pandangnya itu. Kalau di awal sudah bilang susah, maka akan susah seterusnya. Tapi kalau di awal itu Susah. susah kan, Iya. dia tidak akan bisa gitu. Udah di awal udah bilang susah. Udah nggak bisa gitu. Iya. Tapi kalau di awal dengan saya bisa, Saya yakin saya bisa, Nah. pasti bisa itu Pak. walaupun susah itu pasti akan bisa. Iya. Karena ada motivasi. Semua juga pelajar itu mau fisika, mau matematik, mau ilmu eksak atau informatika atau apapun pelajarannya, kalau diawalinya dengan aduh susah nih, aduh saya nggak bisa, itu udah akan kedepannya juga susah. Tapi kalau diawali dengan wah nih saya bisa, harus bisa, nah itu dengan kata harus bisa kan ada motivasi untuk bisa. Iya. Walaupun dia ada kesulitan, pasti dia akan cari usaha solusinya, mencari bertanya ke guru ya, atau mencari informasi di internet kan, atau di perpustakaan. Banyak. Jadi keyakinan dari diri kita sendiri berarti itu Pak. Oh iya, Iya. tentunya dong. Kalau nggak yakin ya pasti ya nggak Udah bisa. susah Yakin. gitu. Teknologi informasi komunikasi atau TIK dan informatika itu beda atau sama Pak? TIK sama informatika, Iya. adik kakak lah. Jadi sama. Ya sama. 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 Tapi ada bedanya nggak Pak? Ya kan, kalau TIK ya kan di situ masuknya tuh ada macam kayak istilahnya apa itu ya, teknologi ya. Teknologi itu kan bisa berupa alat ya, alat, menggunakan alat teknologi. Jadi kalau teknologi informasi komunikasi itu berhubungan dengan penggunaan alat teknologi informatika. Ya. Iya. Apa? Ini kamera kan. Gitu. Apa juga bersama apa namanya, selain kamera itu kalau di TKJ itu fiber optik, yaitu alat ya. Itu. Kalau informatika sendiri itu kan konten. Ya, ilmu pelajarannya kan. Iya. Kita belajar tentang berpikir komputasional ya. Itu ada konten matematikanya, kemudian ada juga elemen yang TIK-nya. TIK. Ya, itu kita menggunakan aplikasi integrasi perkantoran kayak Iya. Excel, Word ya, PowerPoint. Nah sekarang bawa tambahkan Canva. Canva, Gitu, ya. iya. Jadi beda-beda tipis. Beda-beda tipis, Iya. sama juga enggak gitu. Ya kalau ikan sama sih masih ada irisan. Iya, ada irisan iya. sedikit gitu ya kan.
Bapak kan pernah memilih jurusan sains. Ya, Kenapa itu Pak milih jurusan sains? Alasannya apa gitu? oke, itu diawali dari Bapak sekolah di SMA ya. Di SMA Bapak ngambil jurusan A1. A1. Dulu ada A1, A2, A3. Ya. A1 itu fisik, A2 bio, itu biologi, A3 itu sosial. Nah, disitulah Bapak tadinya sih tadi ingin tahu apa itu sains. Iya, sains. Sains itu kan berarti Bapak antara dua milih biologi A2 atau milih fisika A1. Nah, ternyata mungkin terbawa arus juga karena di A1 itu banyak laki-lakinya. Wah, ada Iya. A1 aja. Nah, fisika. Kalau A2 bio itu waktu banyak perempuan. Iya. Jadi begitu lihatnya, jadi mungkin terbawa arus ke A1. Jadi Iya. Bapak ngambil ke fisik ya, kelas fisika itu ya. Nah, setelah lulus ya melanjutkan ke perguruan tinggi ngambil penerapannya dari fisika itu geofisika dan meteorologi gitu. Iya. Ya kan suka aja. Sudah begitu saja gitu Ya, alasannya. suka dengan sains aja. Ya, kan materi fisika ini banyak ya kan Pak. Apa sih yang paling penting dan juga yang paling susah menurut Bapak di materi fisika ini? Sebenarnya semua materi pelajaran tadi diawali kalau kita udah bilang susah, maka akan susah. Iya, Iya. kayak tadi yang Bapak ucapkan. Yang kan? penting gini aja, kita punya prinsip semua pelajaran itu bisa kita pelajari. Sesusah apapun pasti ada jalannya. Iya. Banyak sekarang, apalagi sekarang zaman teknologi informasi kan, dengan buka mbah Google. Iya. Sekarang di fisika apa sih suhu? Udah. Keluar semua itu Ada jawabannya. tuh, Iya. Terus mengkonversi suhu dari satuan derajat Celcius ke Kelvin ya, tinggal lihat ada. Jadi nggak perlu susah ya. Tuh ya, pokoknya jangan sampai diawali dengan kata susah. Semua Kalau itu sudah dibilang kata susah, pasti nggak bisa gitu. ya kitanya nggak ada motivasi. Oh, iya. Udah nyerah duluan. Iya. Tapi kalau bisa gitu. Walaupun ada kesulitan, pasti ada jalan untuk mencari solusinya. Tantangan tersulit Bapak waktu ngajar sains itu apa Pak? Tantangannya ya mungkin gimana caranya bisa mentransfer ya pengetahuan ke anak-anak didik Bapak ya. Iya. Itu kan setiap siswa itu kan berbeda-beda dalam hal pemahaman. Maka Bapak di situ harus tertantang bagaimana caranya supaya materi pelajaran yang Bapak ampu itu bisa tertransfer. Nah, itu Bapak menggunakan bantuan media, ya, media pembelajaran. Waktu itu Bapak menggunakan yang namanya program Makromedia Flash ya, gitu ya. Iya. Ya, itu ada animasi-animasi kan. Nah, Bapak belajar membuat animasi, contohnya benda bergerak, terus planet mengitari matahari. Iya. Ya, itu. Nah, itu menggunakan media. Itu tantangan. Sehingga kan materi pembelajaran yang disampaikan membuat siswa itu kan penasaran. Terus penasaran, dia ada sesuatu yang ingin tertarik kan? Iya, untuk belajar gitu. Iya, sehingga ya alhamdulillah anak-anak yang waktu itu bisa ngikutin. Iya. Karena tergantung kita menggunakan media pembelajarannya. Ya. Dan menurut Bapak ini lebih susah mempelajari informatika atau sains? Nggak ada yang susah. Nggak, iya ya. Tadi kan Bapak bilang kalau Bapak backgroundnya sains. iya. Ikut program ganda TKJ. Dan sekarang ngambil informatika. Ya berarti artinya Bapak punya tantangan untuk belajar lagi. Iya. Makanya kalau misalnya tadi, aduh susah, nggak akan bisa main. Iya benar. Tetap pokoknya bilang, itu mah bisa dipelajari, ya kan? Maka usaha Bapak ya belajar lagi. Tadi kan belajar itu sampai kita menutup usia atau kalau napas masih Ada. berhembus, Iya, berhembus. terus kita harus belajar. Iya. Udah. Iya.
pokoknya jangan patah semangat gitu. Jangan ya, patah Pak. semangat, jangan ada bilang susah di awal. Iya. Ah. Jadi harus percaya diri, yakinin Iya. diri kalau kita bisa gitu ya, Pak. Semua bisa lah. Pertanyaan terakhir nih, Pak. Pesan dan kesan Bapak selama Bapak berkarir nih, Pak. Berkarir di guru ya. Iya, menjadi guru. Ya kesannya itu ya alhamdulillah, meskipun Bapak sudah mengajar di 2 sekolah ya, di SMA Maja dan Iya. di SMA 1 ini, ternyata banyak murid Bapak itu jadi sukses. Alhamdulillah, Alhamdulillah. itu kebanggaan ya, kebanggaan. Jadi bangga gitu ya. Seorang guru ketika anak didiknya sukses. Kemarin ya di sini di SMP ini kan ada alumni yang udah sukses ya. Sudah mempunyai suatu perusahaan. Alhamdulillah. Nah, itu sangat tenang, bangga. Dan juga sama murid Bapak di SMA ya, sama aja. Sekarang udah jadi guru lagi ya. Keren. Apalagi di sini ya. Dulu tuh murid Bapak itu, sekarang guru lagi di sini. Waduh, keren banget. Sukses ya, alhamdulillah. Itulah kesannya, Iya. senang dan bahagia gitu. Pesannya ya bagi anak-anak sekalian yang sekarang lagi proses belajar, tadi satu, jangan ada kata susah. Kalau sudah diawali dengan kata susah, maka di dalam diri kita tidak ada keinginan untuk bisa belajar. Iya. Tapi ketika bisa, nah, walaupun itu susah, pasti ada suatu usaha atau suatu mencari solusi supaya apa yang kita hadapi itu bisa kita Capai. bisa kita selesaikan. Iya, Nah, bisa jadi kita tidak ada lah selesaikan. kata-kata itu pesannya. Oh, iya. Dan yang anak-anak Bapak yang sudah jadi guru atau sudah berkecimpung di dunia pendidikan atau Iya. dunia usaha industri ya, tetap semangat ya, dan jangan lupa beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ingat Tuhan ya, ingat Pak. Allah, ya. Iya. Oke. Sudah. Itu pesannya. Nggak kerasa nih, Pak, kita udah ada di penghujung episode Boleh minum? aja. Boleh, Oh, Pak. minum. Silakan dimakan juga, Pak, kuenya. Aduh, bukan ya. Iya. Ini ya cheese. Iya, cheese. Diminum dulu, dimakan supaya semangat lagi, Pak. Dan gak kerasa nih, kita udah ada di penghujung episode kali ini. Buat kalian, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan juga jangan lupa di-share ke teman-teman kalian supaya menambah wawasan. Dan juga buat kalian yang mau tanya-tanya soal apapun itu, bisa hubungi sosmed kita di bawah ini. Ini ya. Iya, di sini. Oke. Oke, see you, bye-bye. See you.